billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa dalam majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA, Pembina Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Yang sama-sama kami hormati Al-Ustaz Idris Ahmad SAG, Ketua Yayasan Tafakuh. Yang sama-sama kami hormati Al-Ustaz Dr. Afrijon LCMA. Yang sama-sama kami hormati Ustaz Ustazah, Muhafiz Muhafizah, tokoh masyarakat, cerdik pandai, dan wabil khusus kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan, dan tentunya kepada para wisudawan dan wisudawati yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian di Ma'had Tafaqquh Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau di Desa Kepau Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang insya Allah pada hari ini kita akan bersama-sama menjadi saksi dalam prosesi wisuda Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-21. Untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh akhina Islah Ramadan Pangianto. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada akhina Islah Ramadan Pangianto. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karantina Tahfiz Al-Quran. Kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Kepada yang bertugas kami persilakan.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuki acara berikutnya. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh pembina Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus Ustadzun Al-Fadhil Ustaz Dr. Afrijon Effendi LCMA, alhamdulillah bersedia hadir sekali lagi di tempat kita ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah berkahnya acara kita ini. Kemudian bersama kami juga ada sahabat kami satu alma mater dengan kami, yaitu Ustaz Rahmat yang bersedia juga hadir bersama kita di sini. Bapak Ibu sekalian, orang tua wisudawan dan wisudawati dan juga peserta karantina Tahfiz Al-Quran Angkatan 21. Kemudian yang kami cintai anak-anak kami sekalian, para peserta yang alhamdulillah dengan kesabaran dan mujahadah 35 hari di tempat ini bersedia bersama dengan Al-Quran, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Dan alhamdulillah sepanjang ini kita bersama bersuka cita dan bergembira dengan Al-Quran. Dan kita sudah menjadi satu keluarga yang istimewa, yang dipanggil di dalam hadis Rasulullah sebagai keluarga Allah. Mau dengar jawabannya ini ketika dipanggil ini? Nanti kita panggil keluarga Allah, jawabannya apa? Ya, baik. Keluarga Allah. Keluarga Allah. Ahlullah. Nah, ini istimewa sekali. Ini panggilan hanya untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran dan bersama Al-Quran. Nah, jawabannya labbaik. Terasa pula akan pergi ke kota suci Mekah, ya. Karena biasanya yang pergi umrah, pergi haji, maka sebelum sampai di sana melaungkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kami jawab seruanmu ya Allah. Nah, kita semua ini juga dalam menjawab seruan Allah untuk menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga kerabat diraja, umpamanya sultan. Senang sekali kita, ya. VIP, ya, orang-orang yang dekat disebut sebagai orang bangsawan. Tetapi lebih berbahagia, berbangga apabila kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa 35 hari sudah berlalu, dan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam mengusahakan program karantina di angkatan 21 ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Para muhafiz dan muhafizah kita yang bersedia sabar duduk, ya, sepanjang hari, sampai ada satu muhafiz itu setelah 1 minggu sakit pinggangnya, karena tak bergerak-gerak di situ. Sebab di halakohnya itu banyak sekali yang mentasmikkan hafalan, dan pesertanya sungguh-sungguh dalam mentasmikkannya. Sudah selesai mentasmikkan, ikut lagi giliran di belakang. Nah, jadi berterusan seperti itu. Dan alhamdulillah banyak dari peserta kita pada angkatan ini yang berhasil menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah ada 5 laki-laki, ya, ada 6 perempuan. Jadi ada 11 orang wisudawan dan wisudawati kita. Dan menarik masing-masing mereka ini. Ada yang di angkatan kedua baru selesai, seperti Azka, ya, dengan Sofwan Hawari Siregar. Tapi ada yang satu angkatan sudah selesai, yaitu seperti ananda kami Islah Ramadan. Islah Ramadan satu angkatan selesai dalam masa 28 hari, selesai 30 juz. Yang menariknya lagi, beliau sedang menunggu wisuda. Jadi beliau sarjana sebenarnya ini, ya. Jadi menunggu masa wisuda, ada waktu luang, masuk karantina, selesai 30 juz. Nah, ini menginspirasi. Jadi nanti di wisuda sekali lagi sebagai sarjana di perguruan tinggi,
terlebih dahulu diwisuda sebagai hafiz Al-Quran. Allah, istimewa. Jadi nanti akan ramai insya-Allah dengan inspirasi yang baik ini. Sarjana-sarjana kita, dokter tapi hafizah. Polisi, hafizah. Mau nangkap, ingat dulu ayat Qurannya, apa nih ayatnya. Jadi semua yang dilakukan itu dengan petunjuk Al-Quran. Kalau beginilah suasana akan berubah insya-Allah. Bagaimana berubahnya dahulu generasi pertama dengan Al-Quran, maka insya-Allah generasi kita pada hari ini dan masa yang akan datang akan berubah juga dengan Al-Quran. Maka dari sinilah kita berusaha sekuat tenaga. Yayasan Tafakuh sekarang dipimpin ketua oleh Bapak Idris Ahmad, Ustaz Idris Ahmad SAG. Alhamdulillah bersungguh-sungguh dalam mengelola karantina ini, dan kita berharap mudah-mudahan karantina ini semakin hari semakin maju ke depannya. Kemudian insya-Allah doakan kami mudah-mudahan dapat menambah fasilitas lagi. Sekarang sudah selesai 4 rumah tahfiz, yaitu tempat anak-anak kita menghafal di tepi danau. Jadi nanti view-nya itu adalah danau. Kemudian kata arsitek, kalau danau sebesar itu bisa menambah kedinginan, kesejukan tempat ini 30 hingga 40% lagi. Jadi hati di dalam sudah sejuk, dengan Al-Quran bertambah pula sejuk suasananya. Kemudian nanti kita akan buat pula air mancur yang tingginya lebih kurang 30 meter. Nah 30 meter 30 juz. Mengapa tinggi-tinggi betul? Sebab kalau angin itu nanti bertiup, maka nanti airnya itu akan sampai ke tepi danau, ke tempat anak menghafal. Wah, itu suasana nanti. Doakanlah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang sudah kita tambah lagi di sebelah sana, sudah digali fondasi untuk 4 rumah lagi. Jadi 4 sebelah sini, 4 sebelah sana, supaya seimbang. Kalau enggak nanti sampannya sengit nanti. Nah, alhamdulillah sudah mulai juga. Dan doakan insya-Allah di Januari awal ini SMP Tahfidz Tafakuh akan mulai masuk asrama. Sekarang sudah berjalan tetapi secara daring. Satu kelas. Kita hanya mengambil satu kelas saja karena fasilitas kita tak ada sebenarnya. Yang ini fasilitas karantina yang dipakai terlebih dahulu. Yang di dalam sana belum dibangun. Jadi kita ambil satu kelas saja terlebih dahulu. Nah, nanti insya Allah tahun depan kita ambil lagi satu kelas 2. Kemudian nanti satu lagi kelas 3. Setelah itu di tahun keempat kita buka pula SMP Tahfidz, SMA Tahfidz. Jadi lanjutan dari SMP, SMA, semua nanti di sini. Jadi di bahagian hadapan ini karantina Tahfidz. Kemudian di bahagian belakang dari ini SMP Tahfidz. Kemudian di sebelahnya SMA Tahfidz. Kemudian nanti kita lanjutkan ke Institut Al-Quran. Ini harapan kita di tempat ini seluas 8 hektar ini ada program yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, di SMP Tahfidz nanti insya Allah anak kita 1 tahun 10 juz, 3 tahun tamat SMP selesai 30 juz. Bisa 3 tahun. Ini Ustadz Islah saja 28 hari selesai, apalagi 1 tahun ya. Maka dengan program yang sudah kita punya ini, kita akan cobakan nanti kepada anak-anak kita, insya Allah berhasil. Alhamdulillah juga ada ananda kami yang selesai 30 juz ya, Ustaz Ansar Madayan Siregar. Nah, ini istimewa beliau ini. Nah, istimewanya adalah beliau modal niat saja. Nah, saya mau menghafal Quran di karantina. Nah, tapi modal biaya tak ada. Nah, tapi berdoa kepada Allah, Allah mudahkan jalan sehingga sampai ke tempat ini. Dan bukan hanya sampai, Allah mudahkan lagi selesai 30 juz. Nah, dan beliau ini sebagai imam di masjid. Maka beruntunglah nanti jemaah masjid itu, karena imamnya bukan hanya bagus bacaannya, suaranya merdu, tetapi juga hafal Al-Quran 30 juz. Nah, kalau begini terus suasana kita, maka insya Allah perbaikan ke depannya akan terasa di tengah masyarakat. Karena nilai-nilai Al-Quran itulah yang sebenarnya merubah.
Dan alhamdulillah berkat doa bersama, anak-anak kita ini sepanjang 35 hari ini tak ada yang sakit, yang berarti itu tidak ada. Yang kita khawatirkan ada wabah, alhamdulillah tak ada. Dan kita pun juga mengantisipasi. Biasanya kita minuman pagi itu teh, kita sudah rubah teh dengan minuman madu. Nah, tapi 2 hari 3 hari habis 3-4 liter madunya. Maka kita beli 1 jerigen. Nah, sampai orang yang menjualnya, inilah kali pertama orang yang membeli madu 1 jerigen. Biasanya 1 jerigen itu minyak BBM itu kan. Kita beli 1 jerigen karena untuk stamina, untuk imun, kekebalan tubuh anak-anak kita ini. Karena anak kita ini duduk lama, kemudian menguras tenaga, pikiran, jiwa. Apalagi di minggu-minggu pertama, itu yang kita risau tuh. Minggu pertama mereka datang dari mana-mana, dari Batam, dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara. Maka alhamdulillah lah di minggu pertama tak ada masalah apa-apa. Hati kita jadi tenang. Di minggu kedua anak-anak kita mulai nyaman, selesa. Adalah persoalan 1-2, tapi saya lihat persoalan itu selesai. Yaitu susah menghafal di minggu pertama, kemudian tak tahu macam mana cara memulai hafalan. Tetapi alhamdulillah tantangan, ujian itu semua dapat dilalui. Dan akhirnya di minggu-minggu terakhir saya lihat ini suasana yang semakin erat, semakin dekat antara satu dengan yang lain. Abang disayangi, adik-adiknya diperhatikan. Jadi suasana di sini seperti satu keluarga kita jadinya. Maka rasanya sedih juga untuk berpisah, Nah, karena kita sudah merasa rapat antara satu dengan yang lain. Maka untuk mengimbas kembali, mengenang apa yang kita lalui selama 35 hari di sini. Nama Ardian Agung Yulianto. Halo Yulianto. Nah, ini dari Sumatera Barat. Nama saya masih Ardi ingat? Kurniawan. Ini orang tua saya yang Jeffrey menghantar. Saputra. Ada satu Nama orang saya yang menghantarnya Abdul 40 Gunawan. orang. Asalnya Kalau kami begitulah domisili semuanya tinggal di penuh tempat itu. Padang ya, Sumatera Barat. Ya. Kami semua berasal dari Rumah Tahfiz Quran Sumber Rezeki Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Sulko Jadi ada Darussalam. yang menghantar peserta yang itu akan didaftarkan untuk di- menjadi guru nanti di rumah tahfiz yang mereka Jadi yang punya. mendapat informasi Jadi lewat berkembang komunitas dengan rumah ada tahfiz. karantina Al-Quran. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat Ini acara datang kami pembukaan ucapkan pada hari kepada pertama. seluruh peserta karantina Tahfiz Ini Al-Quran Ustaz Muhammad Nasional Cabang Maliki, Riau ya. angkatan ke-21. Kita dan juga memberi motivasi di pagi hari. Tak ada lagi bersama dengan yang lainnya. Setiap pagi kita bersama di sini ada dengan motivasi. firman Allah. Ya, setelah Maka selesai kita subuh, ini disebut ada Ustaz sebagai Wandi yang beri motivasi. Allah. Saya juga kalau ada waktu kita beri motivasi. Keluarga Ini pada hari pertama tata tertib, ini yang menjadi kunci kesuksesan kita di sini, yaitu disiplin. Ini olahraga memang mesti. Biasanya petang hari kita bawa ke pagi hari olahraga, senam. Jadi senam. Tapi laki-laki perempuan kita pisah. Perempuan di sini, laki-laki di belakang sana jauh. Ini cuplikan-cuplikan saja. Siapa yang mau yang panjangnya nanti bisa diminta khusus. Special request. Ya, ini makan. Nah, kita di sini ada buah-buahan dan
tidak untuk dijual tapi untuk dipetik dan dinikmati. Sekarang di belakang sana ada jambu Jamaika. Ada 6 batang yang sedang berbuah, cukup lebat. Silahkan nikmati, ambil saja. Pergi ke belakang sana, ambil saja. Tapi ambil yang masaknya supaya terasa manisnya. Yang muda itu belum manis. Ya. Nah, siapa ini? Ya. Semua kenal ini, Ustaz Ahmad Wafi. Ya Ustaz. Masih kelas berapa SD? 5 Masih kelas 5 SD. Awalnya 1 minggu saja. Kata ayahnya nih, mampu nak 1 minggu? Rupanya hampir 1 bulan akhirnya. Memang kalau kita menghafal Al-Quran itu memang gak ada ruginya, malah kita Nah, ini mendapat peserta manfaat. yang kecil juga. Altaf Di antara lain mandirinya ada sangat luar manfaatnya biasa. adalah menjadi golongan Dapat selesai manusia berapa terbaik. juz? Itu memang sudah 18 juz 1 bulan. sebaik-baiknya Selesai, ya. golongan manusia itu adalah manusia yang mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Dan Di sini kita yang minta juga setiap mengajarkan peserta itu Al-Quran. memberikan tausiah ba'da asar. Ini olahraga senam pagi hari. Olahraga ada futsal kita di sini. Futsalnya memang langsung di alam ya. Kaki itu berpijak ke tanah langsung. Dan yang istimewanya kadang-kadang pakai sarung. Ada peserta itu pakai sarung. Pengalaman. Yang tua yang muda semua pasti pernah salah. Wah. Maka kita sebagai penghafal Quran, kita sebagai pecinta Al-Quran, kita sebagai hafiz Al-Quran. Al-hafiz artinya pemelihara, memelihara mata kita, memelihara mulut kita, memelihara perut kita daripada hal-hal yang haram. Ini nanti viral nanti sesungguhnya insyaallah. orang yang ahli dalam Ustaz Al-Quran. kita, Ustaz Ansar Madayan, silakan. Kemudian kita juga gilirkan peserta-peserta yang layak jadi imam, kita pergilirkan jadi imam untuk menjadi latihan sebelum kita di tengah masyarakat. Ini Ustaz Islah Ramadan dari Kuansing ya. Nah, Kuansing. Ini Ustaz Sofwan. Ustaz Sofwan Hawari dari Bogor ya. Bogor Jawa Barat. Nah, selesai 30 juz ini syahdu. Kadang-kadang tak terasa larut dalam ini di waktu khataman 30 juz selesai. Ini menangis bukan hilang handphone, bukan. Ini menangis dapat 30 juz. Istimewa itu tangisannya itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dengarkan apa pesan Perkenalkan, beliau. nama saya Sofwan Hawari Siregar, asal dari Bogor, Jawa Barat. Motivasi saya untuk datang ke Mahat Karantina Tahfiz Al-Quran cabang Riau ini ada 2 motivasi. Pertama, motivasi untuk diri saya sendiri, untuk muhasabah diri saya menjadi lebih baik. Masya Allah. Dan kedua, motivasi untuk orang tua saya, agar saya bisa memberikan mahkota Allah. kemuliaan kepada kedua orang tua saya. Masya Allah. Pengalaman saya selama menghafal Quran di Mahat tercinta ini banyak pengalaman, mulai dari susah sulitnya, senang duka citanya menghafal Quran. Banyak yang telah saya alami alhamdulillah di pondok ini. Dan saya bersyukur bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Dan pesan saya untuk teman-teman semuanya, teruslah berjuang dan bersabar. Dan lebih utamanya bersyukur dengan apa yang telah antum capai. Karena semua yang kita punya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di macam ustaz Nah, bila besar kita ya. syukuri, insyaallah Ini bibit Allah untuk akan menambah menjadi untuk kita. ulama Lain besar nanti syakartum insyaallah. lazidannakum.
Kalau 30 juz dalam dada itu apa lagi? Dunia ini dah kecil. Wala taksal wala takun ghafilan. Wa nadamatul uqba lima yatakasal. Masya Sekian Allah. dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك Ini هو waktu الأبتر setaman juga ya. بسم الله الرحمن الرحيم Syahdu ya. Syahdu. Betul-betul saya. Karena tak semua orang bisa sampai ke tahap ini. Ada orang-orang pilihan saja, yang dipilih oleh Allah saja bisa sampai selesai 30 juz. Maka berbahagia. Tangisan itu tangisan قل bahagia. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Islah Ramadan Pangyanto bin Iskandar. Saya berasal dari Kabupaten Kuantan. Islah Sengingi. masih bujang ya? Masih? Ini bisa dicari. Angkatan ke-21 Karantina Tahfiz Nasional Cabang Riau. Ya. Motivasi saya masuk ke kantor karantina tahfiz ini adalah untuk bisa memberikan kepada kedua orang tua saya tentunya mahkota nantinya bagi keduanya. Dingin hati. Awalnya saya mendapatkan info tentang karantina tahfiz ini dari beberapa teman yang juga sudah pernah ikut dalam acara karantina tahfiz ini. Kemudian saya mencari-cari info. Jadi dari info tersebut saya memutuskan untuk ikut dalam karantina tahfiz nasional cabang Riau saat ini. Ke hari pertama, hari kedua alhamdulillah lancar, tapi ketika hari ketiga baru dapat 15 halaman, padahal targetnya kalau bisa 18 atau 20 halaman. Tapi dengan selalu diulang-ulang dalam mengasah kemampuan menghafal kita, insya Allah akan dipermudah untuk menghafal. Pesan saya kepada teman-teman sekalian yang masih ragu untuk mengikuti karantina tahfiz, cobalah untuk meyakinkan diri. Karena orang yang masuk ke karantina tahfiz ini adalah orang pilihan, bukan karena harta. Karena perihal harta itu sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Ini tak bisa dibuat-buat. Ini memang datang dengan sendiri ya. Dari jiwa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Muhammad Syaumi Mardotilah, umur 16 tahun, asal dari Pekanbaru. Masih umur 16 saya telah tahun. menyelesaikan orang hafalan 30 juz. Saya teringat pada awal pertama kali menghafal di angkatan 21 di karantina ini. Saya bertanya kepada Ustadz Akmal, Ustadz, memang layak orang kayak saya ini menghafal Al-Quran? Terus Ustadznya jawab, tentu saja layak. Untuk mereka biasa, apalagi untuk kamu pasti luar biasa. Kata-kata ini membuat saya berpikir kembali yang pada awalnya Ustadz saya Akmal itu yang tidak mana? percaya Coba berdiri Ustadz apa Akmal yang itu. saya Itu impikan. dia. Dan akhirnya Yang berinspirasi. itu semua menjadi kenyataan. Motivasi saya untuk teman-teman yang di luar, saya aja bisa, apalagi kalian pasti bisa. Masya Sekian dari saya. Assalamualaikum Itu merendahkan diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Alhamdulillah Ya. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa. Sahabat-sahabat, perkenalkan nama saya Ansar Madayan Siregar. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Gunung Tua. Alhamdulillah, hari Rabu ini saya menyelesaikan hafalan 30 juz. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan saya istiqomah dalam hal ini. Untuk teman-teman semuanya, tetap berjuang, tetap berusaha, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu sangat dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahmin mudzakir. Kami memudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal, untuk diingat bagi orang-orang yang mau untuk menghafalnya. Nah, jadi teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan. Pesan saya,
teruslah berjuang, terus berusaha, terus berdoa, minta doa kepada guru, minta doa kepada kawan, minta doa kepada orang-orang soleh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Arif Satrio. Saya berasal dari Pekanbaru, lebih tepatnya Rumbai. Umur saya 13 tahun. 13 tahun. Saya telah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Kesan untuk teman-teman semua, tetap semangat. Karena menurut saya menghafal Al-Quran itu ada susahnya, ada senangnya. Susahnya mungkin itu di awal dan senangnya sangat terasa di akhir setelah saya menyelesaikan 30 juz. Masya Allah. Untuk teman-teman yang di sana tetap semangat dalam menghafal Al-Quran. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ana Fitria Putri Salwa. Ana berasal dari Siak. Alhamdulillah, Ana telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz Ana. Perkenalkan, nama Ana Apnia Resti, asal dari Inhu. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan setoran hafalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Adinda Afiza, berasal dari Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jan Sabrina dari Pelalawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anissa Miranda, asal dari Indragiri Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah anak-anak pilihan ya. Di waktu usia yang masih muda, begitu sungguh-sungguh menghafal Al-Quran dan mereka berhasil. Dan insya Allah teman-temannya yang lain akan mengikutinya insya Allah. Amin. Allah. Yang laki-laki selesai 30 juz, yang perempuan selesai 30 juz, nanti bersuami istri, keluarga 30 juz. Nah, sambil murojaah anak di pangku, dibesarkan. Dan sebelum ini ada yang menginspirasi dan menulis buah buku, dan buku itu dihantar ke kita dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita terbitkan. Nama buku itu judulnya Rahasia Pejuang Al-Quran. Yaitu ada seorang ikhwan laki-laki di tempat kita ini menyelesaikan 30 juz. Yang akhwat juga menyelesaikan 30 juz. Rupanya mereka ini sudah bertunang berdua. Sudah ada tunangan. Lalu mereka berjanji masing-masing tidak akan terus ke akad nikah, perkawinan, sehinggalah masing-masing selesai 30 juz. Nah, akhirnya selesai 30 juz. Yang laki-lakinya selesai, yang perempuan selesai. Kemudian mereka berumah tangga. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu mereka datang sudah membawa anak ke sini dan membawa satu buku. Itulah buku hasil pengalaman bersama dengan Al-Quran. Dan mereka berdua membuka satu rumah tahfiz Al-Quran di Bangkinang, Kampar. Nah, ini memang inspirasi ya. Nah, ini kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan Al-Quran ini adalah gerakan yang luar biasa. Seperti air bah yang tidak akan mungkin ada siapa yang bisa menghentikannya. Siapa yang menghalangnya akan tenggelam dan akan hanyut. Karena akan berhadapan dengan Al-Quran. Al-Quran yang mukjizat ya, yang melemahkan siapa saja, apa saja yang ada di hadapannya. Maka terima kasih kepada orang tua, kemudian juga anak-anak kami sekalian yang telah bersedia bersama kami di sini. Kebahagiaan kami di sini adalah ketika melihat anak-anak selesai 30 juz, kemudian senang bersama Al-Quran, kemudian yang ada memiliki persoalan datang jumpa kita, kemudian mencurahkan isi hatinya, kemudian kita berbagi pandangan, berdiskusi tentang penyelesaian. Inilah kebahagiaan kami di sini. Dan alhamdulillah tak terasa 30 juz kita bersama di sini.
mudah-mudahan menjadi kenangan yang kita ingat sepanjang masa. Kemudian tentu ada kesalahan dan kekhilafan selama kami mengurus anak-anak kita di sini. Maklumlah kami manusia biasa, ada keterbatasan yang kami miliki. Mungkin makanan yang tak sesuai dengan anak-anak kita. Kemudian juga mungkin tempat tinggal yang mungkin di rumah lebih nyaman, lebih selesa. Tetapi di sini beginilah keadaan kita. Maka kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kemudian apabila ada rasanya yang bermanfaat, yang perlu disebarluaskan, sampaikanlah kepada teman-teman yang lain sehingga mereka juga menikmati apa yang telah kita nikmati di sini. Mohon maaf, wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA atas sambutan yang telah diberikan. InsyaAllah menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk menjadikan satu keluarga, satu hafizah insyaAllah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuki acara berikutnya, prosesi wisuda karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan 21. حامل القرآن لواء الإسلام كلام الله هو القرآن أهل القرآن أهل الله خصم القرآن عدو الله لا يقرأه إلا المسلمون لا يقرأه إلا المسلمون لا يقرأه إلا المسلمون إلا المسلمون المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إن
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا يا الله في الدنيا وارحمنا في الآخرة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا الله واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا يا الله من الدنيا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا من الدنيا بسوء الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Penyerahan syahadah kepada wisudawan dan wisudawati Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan 21. Kami mohon kesediaan Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar dan Ustaz Dr. Abrizan Effendi untuk berkenan maju ke depan. Islah Ramadan Pangianto bin Iskandar dari Kuantan Singingi. Ansor Madayan Siregar bin Ragusti Siregar dari Medan, Sumatera Utara. Said Muhammad Syaumi Mardatillah bin Said Syarif dari Pekanbaru. Azka Arif Satrio bin Haji Supriyono Haryadi STMT dari Pekanbaru. Syafwan Hawari Siregar bin Rahmat Rifai Siregar dari Bogor, Jawa Barat. Arlan Prayuda bin Yanto dari Pekanbaru. Aidin Atko Dendra bin Indra Mulyono SH dari Padang, Sumatera Barat. Muhammad Zaki Fadillah bin Hadi Penandio dari Pekanbaru. Ahmad Wafi Syakiri bin Dr. Afrijon Effendi LCMA dari Pekanbaru. Muhammad Altaf Arkana Yusuf bin Zulkarnain Yusuf STMT dari Pekanbaru. Muhammad Andika Pratama bin Kasprul Adri SEMSI dari Pekanbaru. Jeffrey Saputra bin Bainar dari Pasir Pangarayan.
Muhammad Miftah Faruddin bin Maruji dari Malang, Jawa Timur. Romi Noyari bin Amrizal dari Pekanbaru. Zulfan Effendi bin Maslian dari Rengat. Muhammad Naufal Qais bin Oyong Risman SPD dari Kuantan, Singingi. Muhammad Rifat Syauki bin Insinyur David Friadi dari Kampar. Muhammad Hadian Yazid bin Haji Dr. Andus Muhammad Ruslan dari Medan, Sumatera Utara. Riki Ade Kusuma bin Abdi Subandi dari Medan, Sumatera Utara. Muhammad Rafiki Dharma bin Sudarmono SEMSI dari Pekanbaru. Divo Hidayatullah bin Yuswardi dari Padang, Sumatera Barat. Muhammad Naf'an Nuzulul Haq bin Dr. Eng Adrian Agung Yulianto Eskom MT dari Padang, Sumatera Barat. Muhammad Rizki Fajri bin Khairul Anwar dari Padang, Sumatera Barat. Ikhwatul Akhiri bin Giman dari Kuantan, Singingi. Muhammad Rifat Ilhami bin Haji Syaifuddin Yuliat LCMA dari Pekanbaru. Fadli Ramadan bin Maisir Ali dari Kuantan, Singingi. Zikri Al-Falah bin Al-Wizar dari Kampar. Muhammad Rahmat Hidayat Subakti bin Makmur Subakti dari Pekanbaru. Rian Kurniawan bin Ahmad Rubaini dari Indragiri Hulu. Muhammad Az-Zuhri Gultom bin Bulkeri Gultom dari Rengat.
Putri Annisa Meiranda binti Saparudin dari Indragiri Hilir. Helena Adinda Afiza binti Amrizal dari Kampar. Khila Rasti Lengkiti binti Syamsul Bahri dari Pekanbaru. Melvi Rahmadani binti John Nofri Caniago dari Rokan Hulu. Afni Resti binti Ansori dari Indragiri Hulu. Fitria Putri Shalwa binti Furqon dari Siak. Jihan Sabrina Hijriani binti Ferry Hamdani dari Pelalawan. Wisna Juwita binti Muhammad Yani dari Kuantan Singingi. Sarida Yuri Arimbi binti Saharudin dari Batam. Jihan Syarfina binti Rabiul Indra dari Siak. Fitri Naluriah Lestari binti Fardi Lestari dari Kuantan Singingi. Rizkatul Hirza binti Kyai Haji Ahmad Abu Zazid SH MPDI dari Pekanbaru. Ika Desmarita binti Tamsir Sultan Bandaro dari Kampar. Khonsa Faizati Nurlaili binti Dr. Eng Ardrian Agung Yulianto Eskom MT dari Padang, Sumatera Barat. Natasha Dilla binti Haji Nusirwan SE dari Pekanbaru. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar dan Ustaz Dr. Afrizun Elfindi CMA. Acara berikutnya pembacaan ikrar alumni. Ikrar alumni. Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau berjanji akan
akan terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dimanapun saya berada. Saya berjanji akan senantiasa menjaga dan berkhidmat untuk Al-Quran. Saya berjanji akan senantiasa berperilaku sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan kami dengan Al-Quran hingga akhir hayat kami. Amin. Kepada wisudawan dan wisudawati kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan bagi para penghafal Al-Qur'an, kelak di surga Allah akan perintahkan kepadanya untuk memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin membahagiakan orang tua kita di dunia dan di akhirat? Sebab kita tahu bahwasanya orang tua kita adalah kunci surga atau nerakanya kita. Bapak Ibu hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk memberikan penghargaan kepada ayah dan bunda dari anak-anak kami yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz di karantina ini. Maka izinkan kami memanggil ayah dan bunda dari Ananda Islah Ramadan untuk naik ke atas panggung. Kami mohon kesediaan ayah dan bunda dari Ananda Ansor Madayan Siregar untuk naik ke atas panggung. Kami mohon kesediaan ayah dan bunda dari Ananda kami Said Muhammad Syaumi untuk naik ke atas panggung. Kami ajak orang tua Ananda kami Azka Arif Satrio untuk naik ke atas panggung. Dan kami undang orang tua dari Ananda kami Syafwan Hawari Siregar untuk naik ke atas panggung. Kami undang kembali ayah dan bunda dari Ananda kami Islah Ramadan, ayah dan bunda dari Ananda kami Ansor Madayan, ayah dan bunda dari orang tua Ananda kami Said Muhammad Syaumi, ayah dan bunda dari Ananda kami Azka Arif Satrio, dan orang tua dari Ananda kami Syafwan Hawari Siregar. Kami panggil Ananda kami Islah, Ananda Ansor, Ananda Said, Ananda Azka, dan Syafwan Hawari Siregar untuk memasangkan mahkota kepada ibunda tercinta sebagai penghargaan kita di dunia ini, sebagai bentuk cinta kita kepada orang tua kita di dunia ini. Tentu besar harapan kita bahwasanya pemasangan mahkota di dunia ini mudah-mudahan terwujud pemasangan mahkota di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Tentu
ini bukanlah akhir dari perjuangan. Justru ini adalah awal dari perjuangan kita. Berikutnya kami panggil orang tua dari ananda kami, Putri An-Nisa, untuk naik ke atas panggung. Orang tua dari ananda kami, Elena Adinda. Orang tua dari ananda kami, Khila Razti. Orang tua dari ananda kami, Melvi Rahmadani. Orang tua dari ananda kami, Afni Resti. Orang tua dari ananda kami, Fitria Putri Syalwa. Dan orang tua dari ananda kami, Jihan Sabrina. Yang di atas panggung tetap di atas panggung. Kami jemput orang tua dari ananda kami, Putri An-Nisa. Orang tua dari ananda kami, Elena Adinda. Orang tua dari ananda kami, Khila Razti. Orang tua dari ananda kami, Melvi Rahmadani. Orang tua dari ananda kami, Afni Resti. Orang tua dari ananda kami, Fitria Putri. Orang tua dari ananda kami, Jihan Sabrina. Kami panggil ananda kami, Putri An-Nisa, Elena Adinda, Khila Razti, Melvi Rahmadani, Afni Resti, Fitria Putri, serta Jihan Sabrina untuk mengambil mahkota dan memasangkan kepada orang tua tercinta. Peluk orang tua kita. Minta restu dari ibunda tercinta. Sesungguhnya keberhasilan kita hari ini adalah doa dari ibunda dan ayahanda tercinta kita. Mudah-mudahan apa yang kita berikan di dunia ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Tentu bagi kita yang mungkin belum selesai 30 juz, ini bukanlah akhir dari segalanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan yang sama. Insyaallah masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kita terus bersama dengan Al-Quran. Karena yang akan dilihat oleh Allah adalah proses perjuangan kita untuk terus bersama dengan Al-Quran. Kami minta kepada wisudawati yang di atas panggung bisa kembali ke tempat duduknya. Kepada Bapak Ibu mohon izin untuk tetap di atas panggung. Kepada wisudawati yang di atas panggung kami persilahkan untuk kembali ke bangkunya. Kepada Bapak Ibu kami mohon izin untuk tetap di atas panggung. Kepada wisudawan yang di atas panggung kami mohon untuk kembali ke bangkunya masing-masing. Dan kepada Bapak Ibu yang di atas panggung kami mohon izin untuk tetap di atas panggung. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 35 hari kebersamaan anak-anak kita di Ma'had Karantina Tahfiz Al-Quran ini. Suka duka, yang tua menjadi abang, yang kecil menjadi adik, yang sepuh menjadi orang tua bagi mereka. Dan hari ini menjadi hari terakhir bagi mereka mungkin, maka ini adalah menjadi kenangan yang sangat istimewa. Himne Karantina Tahfiz Al-Quran ini menjadi penutup sesi prosesi wisuda kita kali ini. Kepada wisudawan dan wisudawati dimohon untuk berdiri. Sejuk yang kami rasa
merasakan nikmat indah bersamanya. Ya Rob, pilihlah kami menjadi penjaga galamu, hamba terbaikmu, hamba yang tak pernah mengagungkanmu. Kami sadar niat kami mungkin belum kokoh atau mungkin belum ikhlas. Pilihlah kami ya Rob, pilihlah kami. Jika kami punya mimpi, maka tak ada yang paling tinggi selain selalu bersama Al-Quran. Jika kami punya mimpi, mimpi kami adalah memakaikan mahkota dan jubah kemuliaan untuk ayah dan ibu. Ayah, ibu, maafkan kami yang selalu menyakiti hatimu. Maafkan kami yang belum bisa membalas jasa dan kasih sayangmu. Hafalan ini bukti cinta kami padamu. Semoga Allah selalu memberkahi setiap umurmu. Wahai para penghafal Al-Quran, tiba saatnya kita berpisah. Semoga kita selalu istiqomah bersama Al-Quran sampai ajal tiba. Awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa sisa pedihnya, temui ayat-ayat surga, ingin rasa jumpa di sana, ayat-ayat ku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Tiba saat kita berpisah, satu bulan jadi kenangan. Satu bulan bersama Al-Quran, semoga istiqomah. Kepada seluruh peserta, silakan menemui ayah dan ibundanya masing-masing. Silakan menemui ayah dan ibundanya yang hadir di acara ini. Silakan ke belakang, silakan ke depan lagi, silakan temui orang tua kita masing-masing. Minta doa restu dari orang tua kita, peluk orang tua kita. Mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Cium orang tua kita. Mungkin yang hadir kali ini adalah paman kita, atau mungkin yang hadir adalah kakak kita atau abang kita. Silakan. Silakan temui ibunda kita, silakan temui kakak kita, abang kita, atau mungkin ada pakcik makcik kita. Di sinilah kami berjuang. Silakan temui orang tua atau sahabat kita yang datang. Silakan temui sahabat kita yang hadir atau ustaz-ustazah kita. Silakan. Dengan satu niatan sama, hafal Quran jadi tujuan. Berikan mahkota kemuliaan, gemercik air wudhu, awali hari-hari kami membaca. Peluk sahabat kita, peluk teman kita, peluk orang tua kita, peluk ayah kita. Minta doa restu dari mereka. Terasa sisa pedihnya, temui ayat-ayat surga.
antara kita yang orang tuanya belum bisa hadir. Mungkin ada di antara kita yang orang tuanya bahkan mungkin sudah duluan melanjutkan kehidupan di alam barzah. Mungkin ada di antara kita yang orang tuanya sedang sakit mungkin. Peluk sahabat-sahabat kita, peluk teman-teman kita, peluk ustaz-ustazah kita. Kepada bapak-bapak, ibu yang di panggung, kami persilakan untuk kembali ke bangku bila mana ingin ke bangku. Temui ustaz-ustazahnya. Temui sahabat-sahabat kita. Yang membersamai kita, yang menguatkan kita selama ini. Ini bukan akhir dari segalanya, bahwa ini justru awal dari perjuangan kita. Justru ini awal dari kehidupan yang akan kita perjuangkan. Ustazah kita, temui muhafiz-muhafizah kita. Temui ayat-ayat surat, ingin rasa jumpa di sana. Ayat-ayat ku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku lari hingga aku fahami. Silakan temui ustaz-ustazahnya, silakan temui keluarganya. Untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Rahman MA. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai doa kita dengan beristighfar sebanyak 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, hendaknya amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan dhakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi
محمد في الأولين وفي الآخرين وفي النبيين والمرسلين وفي كل وقت وحين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الدنيا وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب غمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي الآخرة شفيعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل آية من القرآن كرامة وبكل سورة من القرآن سعادة وبكل جزء من القرآن جزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل أمورنا وأمور معهدنا وأمور أستاذنا وأمور أساتذتنا وأمور طلابنا وطالباتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Rahman MA atas pemimpin baca doa. Yang mudah-mudahan dengan berakhirnya baca doa tadi, Allah berkahi terus hari-hari kita dan tentunya hafalan-hafalan yang telah kita hafal. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara prosesi wisuda angkatan ke-21 ini. Terima kasih. Kami persilakan kepada tim Hadroh Ma'had Tafaqquh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman yang penuh
yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha maqalabi ya Nabi, ya